Salam sejahtera dan salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini, saya kembali bersama dengan sahabat semua untuk menyampaikan satu dua informasi teknis dalam kaitan dengan tata cara atau petunjuk operasional penginputan data pada aplikasi Cisco Desk. Saya memandang perlu untuk menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat sekalian, bertolak dari yang pertama, evaluasi atas penginputan data pada Cisco Desk 2023 yang mana dari 190 desa yang telah diwajibkan untuk menginput data pada Cisco Desk 2023, masih terdapat beberapa desa yang menginputnya belum sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana yang diharapkan oleh tim pengembang yaitu BPKP dan Kemendagri. Yang kedua, berdasarkan catatan yang disampaikan oleh BPKP 1 minggu yang lalu, setelah tim BPKP coba melihat kembali database kompilasi yang mana di dalamnya terdapat anggaran penatausahaan sampai pelaporan keuangan desa, dan beberapa catatan itu mereka sampaikan melalui admin. Khusus untuk tahapan perencanaan, catatannya adalah masih banyak desa yang belum menginput RPJMDes dan RKPDes pada Cisco Desk. Yang kedua, dari sebagian yang telah menginput tetapi inputnya tidak tuntas atau sekedar menginput supaya terkesan bahwa datanya ada. Terhadap evaluasi yang disampaikan oleh tim dari BPKP, mereka memberikan masukan melalui admin Cisco Desk Kabupaten untuk disampaikan kepada semua desa, 190 desa di wilayah kabupaten kita, agar sahabat-sahabat semua wajib menginput visi misi RPJMDes dan RKPDes pada menu perencanaan di Cisco Desk. Sebenarnya, tim pengembang BPKP dan Kemendagri sudah menyampaikan kepada kita melalui petunjuk teknis operasional panduan operasional Cisco Desk 2.0.6, dan file ini sebenarnya sudah terdapat pada aplikasi Cisco Desk 2024 yang telah kami bagikan beberapa kali, bahkan hampir tiap minggu kami bagikan itu dalam bentuk file RAR agar sahabat-sahabat semua bisa mendownload dan mengekstrak lalu menggunakannya di masing-masing desa. Dan file panduan operasional itu di dalam folder aplikasi Cisco Desk 2.0.6b tahun anggaran 24 itu ada pada folder help. Pada folder help itu terdapat beberapa file berformat PDF, dan file-file yang sengaja terinput di dalam folder ini itu file yang sudah disetting atau disimpan oleh tim pengembang Cisco Desk yaitu BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Tanpa mengurangi penjelasan secara mendetail pada file panduan operasional ini, saya pandang perlu untuk tetap membuat tutorial cara penginputan data pada Cisco Desk 2024 agar kita secara kabupaten memiliki pemahaman yang sama atas apa yang akan kita input pada Cisco Desk tahun anggaran 2024. Berdasarkan catatan yang disampaikan oleh BPKP sebagai tim pengembang Cisco Desk, bahwa teman-teman desa wajib menginput pada tahapan perencanaan atau menu perencanaan, menginput visi misi
tujuan dan sasaran RPJMDes dan RKPDes. Selain membaca pada petunjuk operasional yang filenya sudah saya sampaikan tadi, sahabat-sahabat desa juga bisa mengunjungi video tutorial yang cukup banyak ada di YouTube. Saya sendiri pernah membagikan link tutorial tata cara penginputan visi misi RPJMDes dan RKPDes setahun yang lalu. Dan responnya cukup baik untuk beberapa desa yang telah menginput. Dengan harapan teman-teman lain yang belum membaca petunjuk operasional atau belum pernah mengunjungi tutorial cara menginput visi misi RPJMDes dan RKPDes agar bisa menggunakan waktu dan kesempatan untuk bisa menonton, untuk kita selanjutnya memahami dan memudahkan kita dalam menginput data pada Siskodes tahun anggaran 2024. Baik sahabat-sahabat desa sekalian, setelah kita melihat beberapa catatan pada bagian perencanaan yang disampaikan oleh BPKP dan nanti akan kita tindak lanjuti dalam pelaksanaan di masing-masing desa saat penginputan pada Siskodes masing-masing. Selanjutnya, saya coba memperkenalkan kepada sahabat-sahabat desa yang mungkin masih pemula beberapa fitur atau menu penting yang terdapat pada Siskodes 2024. Dan pada kesempatan kali ini, selain saya fokus membagikan tata cara penginputan pada menu perencanaan, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman sedikit pengenalan tentang fitur atau menu yang tersedia pada aplikasi Siskodes. Jadi ketika sahabat-sahabat semua sudah melakukan login pada Siskodes masing-masing, maka kita akan dihadapkan pada beranda yang seperti ini. Pada pojok kiri atas itu terdapat 6 menu. Dan masing-masing menu ini itu terdapat fitur atau submenu. Misalnya pada menu file itu terdapat 6 submenu. Dan masing-masing submenu ini kita bisa melihat sendiri, ada submenu yang bertuliskan hurufnya agak tebal dan ada yang kabur. Ini sudah disetting oleh admin kabupaten untuk submenu atau fitur yang tulisannya terang, itu fitur yang dapat diakses oleh sahabat desa sekalian. Sedangkan yang kabur itu hanya admin yang bisa mengakses. Sehingga pada menu file ini nanti sahabat desa hanya akan dimungkinkan untuk menggunakan fitur login, logout, ganti user ID password, dan keluar. Dan saya menganjurkan kepada sahabat semua dalam rangka keamanan data untuk masing-masing desa agar sekretaris atau operator desa bisa mengganti password. Saya menganjurkan demikian dalam rangka menjaga keamanan data, sehingga yang dapat mengakses database pada masing-masing desa itu hanya orang desa dan admin, dan nanti secara berjenjang data yang sama akan disampaikan ke BPKP dan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes. Terus yang kedua ada menu parameter. Pada menu parameter ini admin sengaja hanya memberikan akses pada satu submenu, yaitu rekening bank desa. Nanti pada menu ini, submenu ini, masing-masing desa wajib menginput rekening berdasarkan rekening yang tercatat pada desa masing-masing. Saya ambil contoh misalnya untuk penginputan rekening untuk salah satu desa di Kabupaten Ngada. Nanti kita membuka menu rekening bank desa, kita klik rekening kas desa, kita akan dihadapkan pada beranda yang masih kosong. Maka kita klik tambah, kode rincian
rekening kas desa akan otomatis, sedangkan kode rekening bank kita ketik secara manual. Nomor rekening bank, kita ambil contoh untuk salah satu desa ini. Nama bank titik, kantor cabang Jawa, milik ADD desa ini, alamat, lalu kita simpan. Setelah itu kita tutup. Lanjut ke tahap yang berikut. Setelah menu parameter, kita ke data entry untuk menginput data perencanaan desa. Pada submenu perencanaan desa terdapat data umum dan RPJMDes, ada ekspor data RPJMDes dan impor data RPJMDes. Sebelum kita menginput visi misi RPJMDes dan RKPDes, kita perlu menginput data umum desa. Kita ke menu data umum desa. Jika saat membuka pertama, semua barisan ini itu masih kosong, maka saya ambil contoh, saya hapus dulu ini. Kita klik tambah, tahun akan otomatis, nama desa akan otomatis. Kita tinggal mengisi nama kepala desa, misalnya PC kepala desa. Jabatan kades itu bisa ada 2, kepala desa dan penjabat kepala desa. Untuk desa-desa yang dijabat oleh penjabat kepala desa, maka jabatan kadesnya dituliskan PJ Kades atau penjabat kepala desa. Sedangkan untuk desa-desa yang kepala desanya definitif, dituliskan jabatan kadesnya kepala desa. Nama sekdes, sekretaris, nama kaur keuangan, jabatan kaur keuangan, NPWP. Dipastikan semua desa telah memiliki NPWP. Ibu kota desa, ibu kota dituliskan tempat di mana kantor desa itu terletak di wilayah desa masing-masing. Dan dipastikan ibu kota desa ini harus sesuai dengan nama ibu kota desa pada SK pembentukan desa masing-masing. Dan pada baris yang terakhir ada tipologi desa. Ini fitur baru yang muncul pada Siskodes 2024 dan Siskodes yang versi tahun sebelumnya itu tidak terdapat menu ini. Sedangkan 2024 ada pilihan tipologi desa. Nanti kepada teman-teman desa bisa memilih tipologi desa sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Jika di desa sahabat semua dominan wilayahnya adalah perkebunan, maka tinggal pilih perkebunan. Tapi jika dominan peternakan, maka tinggal pilih peternakan. Dan pada status APBDes di sini ada status APBDes awal dan PAK. Karena ini adalah awal, maka kita pilih awal. Ketika nanti dalam pelaksanaan di tahun berjalan ada perubahan, maka nanti kita akan ubah dan pilih PAK. Karena APBDes awal, kita pilih awal, lalu kita simpan. Ya. Selanjutnya, pada tab bagian bawah data umum desa ada pelaksana kegiatan. Ada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan anggaran itu merupakan menu untuk menginput data perangkat desa yang nantinya terkait dengan pelaksana kegiatan anggaran. Misalnya ada kasih pemerintahan, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, KAUR tata usaha dan umum, KAUR perencanaan. Dia akan seperti ini.
Setelah menginput semua, lalu kita simpan. Kita tutup. Selanjutnya pada data umum desa, kita menginput visi misi atau RPJMDes. Untuk menginput ini, saya pernah membagi link tutorial kepada sahabat semua. Dalam rangka mempercepat proses penginputan, saya mengajarkan kepada sahabat semua, selain kita merujuk tahapan disampaikan melalui modul ini, kita juga bisa mengunjungi link tutorial yang tersebar banyak atau tersedia banyak pada akun-akun YouTube, akun-akun edukasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Agar lebih mempermudah cara kerja teman-teman, khusus untuk teman-teman atau sahabat yang pada Siskodes 2023 telah menginput visi misi tujuan sasaran RPJMDes dan RKPDes, agar tidak menginput dari awal pada Siskodes 2024, maka ada cara mudah yang disiapkan oleh aplikasi di tiap versi, yaitu fitur ekspor impor. Misalkan kita telah menginput visi misi tujuan dan sasaran pada Siskodes tahun anggaran 2023. Maka kita cukup mengekspor data perencanaan 2023 untuk menjadi data perencanaan pada tahun anggaran 2004, yang mana sebagian dari data perencanaan antar tahun itu memuat visi misi tujuan sasaran RPJMDes dan RKPDes. Ke Siskodes tahun 2003, ke menu data perencanaan, di bagian bawah data umum dan RPJMDes ada menu ekspor data RPJMDes. Kita klik ekspor dari Siskodes tahun 2003, lalu kita pilih kecamatannya, sambil contoh untuk salah satu desa. Lalu kita klik nama file, kita simpan file ini pada Siskodes tahun anggaran 2004. Proses data register RPJMDes itu telah diekspor. Data yang kita ekspor, kita cek pada Siskodes 2024 coba. Ya, ada di sini. Ya, register RPJMDes 2024 itu diekspor pada tanggal 8 Maret 2024. Kita ke Siskodes 2024 untuk kita mengimpor register RPJMDes yang barusan kita ekspor. Ke data entry perencanaan, import data RPJMDes, kita pilih kecamatan, pilih desa, pilih nama filenya, kita ke file yang kita ekspor barusan dari Siskodes 2003. Kita klik load dan kita proses. Ketika proses selesai, maka data RPJMDes, RKPDes, visi misi yang pernah kita input di tahun anggaran 2003 akan otomatis ada pada Siskodes 2024. Kita cek perencanaan data umum desa pada visi misi itu sudah ada visi misi. Sedangkan pada RKPDes tinggal kita sesuaikan dengan tahun anggaran pelaksanaan RKPDes untuk masing-masing desa. Itu tahapan mempermudah mengekspor dan mengimpor data perencanaan 2023 ke perencanaan 2024 melalui menu ekspor impor. Baik sahabat-sahabat sekalian,
Sekali lagi saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua terkait evaluasi yang disampaikan oleh tim pengembang Siscodes, yaitu BPKP, terkait dengan data yang diinput oleh desa pada wilayah kabupaten kita, bahwa masing-masing desa wajib menginput visi misi RPJMDes dan RKPDes pada perencanaan Siscodes. Saya menganjurkan kembali kepada teman-teman semua agar bisa membaca petunjuk operasional Siscodes 2.0.6 atau bisa mengunjungi link tutorial yang ada di YouTube. Bisa juga mengunjungi link tutorial penginputan RPJMDes desa yang pernah saya bagikan sebelumnya. Teman-teman bisa mengunjungi akun YouTube Saling Bagi, akun YouTube saya Saling Bagi 2505. Pada tutorial Siscodes 23 RPJM desa, teman-teman bisa mendengar dan mempelajari proses dan tahapannya agar lebih mudah. Karena dengan membuat demikian, selain kita menjawab masukan yang disampaikan oleh BPKP, tapi lebih dari itu, kita menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, pemerintah desa pada tahap perencanaan. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semua terkait dengan perencanaan desa. Pada tutorial berikut, saya akan menyampaikan secara ringkas mungkin terkait dengan tahapan penganggaran, yang mana teman-teman desa sekarang mungkin menghabiskan sebagian waktu untuk menginput penganggaran pada APBDes melalui aplikasi Siscodes tahun anggaran 2024. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata atau bahasa yang tidak jelas terdengar atau tidak dimengerti. Bisa di komen sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk saya perbaiki di kemudian hari.